mundur di masa berakhirnya Fatimiyah, muncullah jenderal panglima perang terhebat di zaman itu. Orangnya sangat lembut tapi tegasnya mengalahkan raja-raja yang zalim. Namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu pun sempat konflik dengan beberapa sultan-sultan yang ada, yang tidak mau berjuang bersama beliau membebaskan Al-Quds. Maka beliau datang kepada Al-Qutub Ar-Rabbani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani titipkan seorang muridnya yang berpangkat wali kutub, dijadikan mursyid, pembimbing, mentor Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi antum percaya atau tidak, mentornya, wakil talkinnya, pangkatnya kutub. Kutub itu wali tertinggi. Ya, di atasnya ada satu lagi, Al-Ghaus. Ya, Nabi itu 124.000, yang diangkat jadi Rasul 313. Yang paling mulia Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 25 yang disebut, maka juga ada 25 Ghaus besar. Ada satu paling mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman beliau, Syekh Abdul Qadir, beliaulah pimpinan para walinya. Wali sama wali tahu, ya. Yang nggak tahu ya wali murid. Wali kota diangkat ya? Diangkat. Siapa yang angkat? Nggak mungkin rakyat yang angkat, ngusulin doang. Yang angkat siapa? Yang nyumpah siapa? Presiden, gubernur. Di atasnya. Maka nggak ada wali diangkat sama murid. Nggak ada. Wali diangkat sama Allah. Kan kekasih Allah. Dikirimlah orang, torikotnya bukan torikot Qadiriyah biasa. Qadiriyahnya cabang Malamatiyah. Apa arti Malamatiyah? Torikot yang tidak pernah menyimpan kebusukan kalbu, tapi juga tidak pernah menunjukkan kesolehan. Torikot nyeleneh, tapi nyelenehnya untuk membersihkan orang-orang yang sok suci. Satu kali di masjid di Khurasan, ada seorang imam suaranya bagus, dan dia juga seorang hakim, pemimpin kota yang memimpin pengadilan, memimpin juga daerah tersebut, mimpin jadi imam. Ketika dia masuk masjid, dia lihat orang yang dititipkan Syekh Abdul Qadir ini itu sedang main-main di sampah nggak jauh dekat masjid. Lalu mohon maaf, buang air kecil berdiri, mohon maaf. Sengaja di depan tuan syekh ini yang jadi imam ini, dia nggak istinja, sengaja. Habis itu dia main-main depan masjid, dia berisik, suaranya diberisikin. Masuklah si Pak Hakim ini ke dalam masjid, dia pimpin sholat. Tapi dari awal takbir sampai assalamualaikum dia tidak ingat Allah. Yang dia ingat, itu wali, kok wali gila. Kok yang diyakini wali itu gila. Kok wali nggak istinja. Kok wali berisik. Apa dia nggak punya iman? Kafir kali ya. Dalam hatinya berkecamuk gitu. Berkecamuk. Dia sujud, dia ingat-ingat, awas nih, habis sholat gua habisin. Dia bangkit dari sujudnya, yang dia ingat itu terus. Tambah keraslah suaranya si wali yang Malamatiyah ini. Ya. Selesai sholat, langsung disidang di tempat. Jadi dia assalamualaikum, assalamualaikum, nggak zikir, langsung belah jamaah, dia keluar. Dia kata-kata itu, kafarta billahil azim, tazandaqta billahil azim, kamu zindik kepada Allah. Jadi jangan heran nanti Pak Kiai Ajengan dituduh zindik. Selamat kepada alam kezindikan. Ya, nanti nih Ajengan Hasan, oh siap-siap, ntar kan zikirnya keras juga tuh. Ya. Siap-siap dituduh sesat, ya. Selamat, Anda menjadi orang yang disesatkan. Ya.
Siap-siap nanti dituduh tawasulan itu syirik. Udah mulai. Siap-siap nanti dibid'ahkan, ya. Ahlul bid'ah. TBC. Di samping saya ahli bid'ah ini, ya. Ahli bid'ah berapa TBC? Nah, kalau dulu zaman dulu TBC, sekarang dua aja. Sunnah bid'ah. Sunnah bid'ah. SB. Ya. Enggak sunnah bid'ah. Nabi nggak pernah pakai celana jingkrang dipakai, ya. Nabi pernah pakai gamis begini nggak pakai? Belum tahu, belum nengok aja. Wah, berarti dia nggak tahu juga, ya. Sama, saya juga nggak tahu. Ini baju begini karena guru saya dulu pakai begini. Nah, gitu, betul ya. Nabi di hadisnya pakai sarung, pakai jubah luar begini. Ini sunnah ini. Pakai jubah luar ini sunnah. Silakan dipakai begini. Ya. Beli sama ya. Aduh, kiai beli mulu, bisnis mulu. Ini namanya rida, bukan sarban. Sarban itu yang di kepala. Ini rida, ini sunnah juga. Cuma beliau badannya udah keberatan. Ditaruh di samping, ntar badannya begini semua. Maaf ya, jangan ya. Mumpung masih bisa membuli, ya. Nanti daripada dianggap sesat, mending membuli, ya. Torikot malamatiyah itu torikot pembulian. Di sidang lah ini orang, di tengah jalan, di depan orang. Ternyata orang ini yang mimpin sholat ini nggak nyembah Allah lagi sholatnya. Dia nyembah emosinya, amarahnya sendiri. Yang kebayang wajah si wali yang dianggap gila, ya. Akhirnya orang yang dianggap wali gila ini ngomong. Orang gila ngomong gimana? Ngomongnya bener. Wahai Tuan Hakim, Tuan Syekh, Tuan Imam, apakah engkau tahu semua ilmu Allah? Apa jawaban beliau? Kalau kita ditanya begitu, jawabnya apa? Apakah engkau tahu semua ilmu Allah? Jawabnya apa? Orang zikir keras-keras. Banyak lagi yang komentar. Tuhannya Jengan Agus itu tuli. Zikir keras-keras. Zikir keras-keras. Kalau musik boleh keras-keras, ya. Hebat ya. Wali ya. Salahuddin dikirimlah untuk dia, wali yang dianggap gila ini, yang suka nyamar, suka ngelakon, suka menghancurkan egoisnya orang, menghancurkan kejahilan orang yang alim. Orang jahil tuh sih udah sisi kejahilan. Kejahilannya orang alim merasa alim, itu kejahilannya. Aneh nggak? Kejahilannya orang alim merasa alim. Alimnya orang awam merasa bodoh. Wah, hebat ya? Alimnya orang awam ketika dia sadar dirinya bodoh, itu dia alim. Masih disebut alimkah orang yang merasa so alim? Masih disebut bodohkah orang-orang yang merasa dirinya bodoh? Dididiklah Salahuddin Al-Ayyubi biar nggak terlalu serius, penampilan tuh biar ganti-ganti. Jadi saya yakin nih Pak Kiai ini bajunya banyak, karena sudah bikin pesantren harus pakai baju yang dianggap kiai sama orang. Aslinya ini pakai levis juga nih. Jangan-jangan ya dulu pakai celana pendek juga. Grup band kan. Tinggal brewoknya dianeh-anehin dikit. Topinya bukan topi itu ya Pak Kiai. Ini terus. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti aneh salah orang nih. Salahuddin Al-Ayyubi dididik supaya bisa menjadi orang yang zahirmu lain, batinmu bersama Allah. Zahirmu ma'a ghairillah wa qalbuka ma'allah. Zahirmu bersama makhluk, batinmu bersama Khalik. Itulah yang disebut, yang diajarkan dalam hadis qudsi. Man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Yang sebut-sebut aku dalam kalbunya, dalam dirinya, dalam jiwanya, aku akan sebut dia di dalam kedalaman rahasia zatku. Allah. Itulah ilmunya Wan Sekhan. Itulah ilmu gurunya Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi
bisa mengambil ilmunya, dan dia nyamar jadi dokter. Tahu kan kisah itu? Dia nyamar jadi dokter, itu ilmunya dari orang yang dianggap gila tadi. Kalau nggak belajar kepada orang yang dianggap gila, nggak tahu dia cara nyamar tuh, cara ngelakon, cara memerankan yang bukan dirinya, tapi kolbunya tetap standby dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyamar, ternyata panglima perang salib sedang mengalami sakit keras. Biasanya wali-wali aneh ini punya ilmu mengobati. Tadi si dokter diobati oleh siapa? Wali yang antum anggap gila itu. Sembuh. Sampai sekarang saya kalau datang setempat, saya pesan, tolong sediakan daun sirih. Kayak orang-orang tua dulu sampai sekarang. Tuh ke Bunda, ya Bunda ini, Haji Novi, saya tolong sediakan sirih. Sekali aja saya makan sehari. Cocok untuk munsyid seperti antum, ajengan. Jadi perutnya nggak masuk angin lagi, coba kemasukan sirih. Ya, 3 pagi 3 malam. Ya, 3 pagi 3 ilmu. Ya, sholawat, kirim Fatihah buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, buat Wan Sehat. Ya, Insya Allah tuh mujarab itu. Ya. Ini ya. Ya, kunyah aja kan. Sirih ini seperti hidup, awalnya pahit, lama-lama manis. Biarlah pahit dulu ya. Ya, pahit dulu. Oh, mau disikat dulu pesantrennya, ternyata dapat tanah 1.300 ya. Alhamdulillah. Pahit dulu baru manis. Dicaci maki dulu, baru Allah pertahankan akidah yang kita sedang perjuangkan. Bapak Ibu, tidak sedikit yang mencaci maki saya, tapi saya berkeyakinan siapa yang sebut namanya dalam kesunyian, dalam dirinya yang terdalam, Allah akan sebut-sebut namanya di dalam zatnya. Siapa yang sebut nama Allah dalam keramaian, Allah akan meramaikan namanya di keramaian para wali, para nabi, malaikat-malaikat. Bukan hanya malaikat, para nabi, para wali. Maka wali-wali yang terkenal di bumi itu namanya sudah masyhur dulu di langit sana, baru muncul di sini. Jangan terkenal dulu di bumi, nyundul langit nggak nyampe-nyampe. Diyakini wali oleh sejuta umat, sebiliar umat, gak akan pernah diangkat jadi wali kalau Allah tidak pernah menyebut nama dia dalam zatnya. Mereka lah yang disebut wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah yang diajarkan pangersa Uwa Ajengan Jejen, Abah Anom, ya, Sahibul Wafa Tajul Arifin, zikir pertama itu keras, setelah itu ditutup dengan zikir lembut, biar dapat dua-dua hadis itu. Zikir keras di depan khalayak, zikir lembut di dalam kedalaman diri. Semoga para pengamalnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah cari ilmu yang aneh-aneh, cari jimat. Zikir aja la ilaha illallah 100 kali pagi, apalagi angkanya 165. Itu angka asror namanya. 100 dari hadis, ahli hadis, 165 dari ahli thariqat, ada riwayatnya juga. Sama-sama riwayat, cuma ini riwayat ahli hadis 100 kali. Riwayat ahli thariqat 165 kali. Riwayat ahlul haqiqah 70.000 kali. Itu namanya zikir fida atau zikir ataqah, zikir pembebasan daripada neraka. Salahuddin Al-Ayyubi diajarkan juga zikir penyembuhan. Coba lihat, Abah Anom punya pondok inabah kan? Itu berkah la ilaha illallah, gak ada lagi obatnya kecuali itu. Orang sakau obatnya buat teriak-teriak, teriaknya kalimah la ilaha illallah, sembuh itu orang sakau. Jadi kalau ada keluarga, teman, saudara mau dibebaskan dari ketergantungan kepada narkoba, antar ke pondok inabah, insya Allah sembuh, insya Allah. Malam-malam biar dia bisa melawan sakaunya, diberikan air yang dingin, air dari gunung tuh, ya, air mata air disiramkan. Tapi biasanya ada muqaddimah dulu biar nggak kaget badannya, ya, disuruh wudhu dulu, kakinya disiram dulu, udah kuat baru disiram, diguyur. Dengan begitu dia bisa berteriak itu
Dan kalau dia sudah bisa menahan dinginnya, dia akan mampu menahan sakaunya. Banyak ilmu asrar-asrar di tangan beliau. Siapa yang mengamalkan zikir la ilaha illallah, maka Allah akan jadikan lisannya menjadi obat kolbu, hembusannya menjadi obat tubuh, jika Allah izin. Jika Allah, kalau nggak izin, ya walaupun 1000 kali baca la ilaha illallah nggak sembuh-sembuh juga. Yang pasti kolbunya sembuh. Salahuddin Al-Ayyubi datang ke Panglima Salib. Di dalam kemahnya simbol-simbol keagamaan mereka lengkap. Nah, nih ada khurafat anak-anak awam santri. Kalau melihat salib, hafalan hilang. Itu dulu dalam kitab-kitab ada. Cuma itu kan pendapat ulama. Saya nggak sepakat. Ya, saya nggak sepakat, Pak. Emang kalau begitu di Batam nih berapa banyak nih ya salib? Hafalan antum hilang nggak? Ya. Ada yang hilang. Hilang itu karena ngelihat yang di bawah salib. Betul ya. Iya. Nggak ada urusan. Kecuali kita horor mandang salib. Kalau kita parsialkan salib itu kan cuma garis, anggap aja plus, selesai. Nggak usah takut sama simbol. Nggak usah takut dengan simbol. Kan Allah itu maha suci dari simbol-simbol. Ya. Jadi biarkan aja tuh mereka. Kita nggak usah repot dengan simbol-simbol mereka. Ya. Mereka menghargai simbol itu, nggak usah kita ganggu. Karena Nabi mengatakan, la tasubbu alihatahum fayusubbu ilahakum. Jangan pernah caci maki simbol-simbol Tuhan mereka, karena nanti mereka akan mencaci Tuhan kamu. Ya, jadi jangan caci maki, jangan ajarkan doktrin kebencian ke anak-anak kita. Ajarkan kasih sayang. Itu Salahuddin ketemu salib-salib begitu nggak kesurupan tuh. Nggak ada bilang Yesus, 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 nggak ada dia ngomong gitu. Biasa aja. Masuklah ke dalam, diajaklah ngobrol itu Panglima Salib, Panglima Perang Salib. Ngobrol segala macam, selesai. Didoakan, dikasih resep sedikit, sembuh. Ternyata ketika mereka besok ketemu diplomasi, yang kemarin nyembuhin dia siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Kaget, ya udah, minggat langsung, mundur secara solah, secara damai. Walaupun sudah berjibaku perang berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, akhirnya berhasil juga. Ya, itu terjadi pada masa tersebut. Jadi Salahuddin thariqatnya apa? Qadiriyah. Muhammad Al-Fatih thariqatnya apa? Naqsyabandiyah. Mazhabnya Salahuddin apa? Syafi'iyah. Akidahnya apa? Asy'ari.